Wujudkan segera Undang-Undang Perampasan Aset. Kita sepakat bahwa korupsi ialah kejahatan luar biasa. Kita juga setuju kalau negeri ini sudah darurat korupsi. Pula, kita menyaksikan betapa koruptor tak kunjung jera dan sebaliknya justru kian beranak pinak. Oleh karena itu, kita lantang teriak setuju bila koruptor dihukum seberat-beratnya. Namun, sikap geram terhadap koruptor dan tindak korupsi kerap tidak berbanding lurus dengan aksi penjeraan korupsi. Bahkan, aksi pemberantasan korupsi seperti belum amat serius dijalankan. Lihatlah, masih banyak terjadi para koruptor divonis amat ringan. Diskon hukuman bagi koruptor juga tidak kalah gede jika dibandingkan dengan diskon yang diberikan pusat perbelanjaan, bisa berkali-kali lagi. Ketidakseriusan dalam pemberantasan korupsi juga tampak nyata dalam upaya mengembalikan uang yang digarong. Tidak mengherankan bila rancangan Undang-Undang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset yang diyakini dapat memberi efek jera pada para pengembat duit rakyat itu tidak kunjung disahkan. Semestinya kejahatan luar biasa seperti korupsi harus ditangani dengan undang-undang dan hukuman luar biasa pula untuk memberikan efek jera. Sebab penjara badan saja tidak memberi efek jera. Penyebabnya yaitu tadi, diskon hukumannya sudah seperti diskon belanja di mal-mal. Maka, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan dukungannya bagi disahkannya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset saat berpidato pada peringatan Hari Buruh Internasional Kamis 1 Mei lalu patut diapresiasi. Tekad Presiden itu perlu kita sambut dengan tekad yang sama. Sebab sudah hampir 2 dekade sejak rampung disusun pada 2008, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut tidak kunjung disahkan. Rancangan undang-undang itu baru masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada 2023 lalu. Namun nasibnya masih terkatung-katung. Saat ini, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga masuk di dalam daftar prolegnas jangka menengah 2025-2029. Mengapa rancangan undang-undang ini penting untuk disahkan? Undang-Undang Perampasan Aset merupakan instrumen yang penting untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul dari praktek korupsi. Terlebih lagi, regulasi itu juga memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu adanya putusan pidana atau NCB, Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Rancangan perampasan aset ini juga penting lantaran pengembalian uang negara yang dikorupsi selama ini tidak sebanding dengan nilai uang yang dikorupsi. Misalnya, menurut catatan ICW, sepanjang 2023 kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi mencapai 56 triliun rupiah. Setelah adanya putusan pengadilan, uang pengganti korupsi yang dikembalikan ke negara hanya 7 triliun rupiah. Karena itu, pemberantasan korupsi dan pemberian efek jera terhadap koruptor sangat membutuhkan komitmen dan tekad kuat dari pemerintah, terutama Presiden. Besarnya kepentingan politik membuat rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak kunjung disahkan. Karena itu, tekad Presiden Prabowo tersebut harus disertai dengan perbuatan dan tindakan. Jika Presiden betul-betul dan sungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi, Presiden tidak perlu menunggu hingga rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan. Jika dirasa DPR masih mengulur-ngulur rancangan undang-undang ini dan kondisinya mendesak, Presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Perampasan Aset. Hal serupa dilakukan Presiden Joko Widodo saat mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Di samping itu, Presiden Prabowo punya modal kuat untuk mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Presiden tinggal mendesak partai-partai politik pendukungnya yang saat ini menguasai suara mayoritas di DPR untuk memiliki tekad serupa. Maka, tunggu apa lagi? Dengan dukungan politik yang kuat tersebut, tidak ada alasan Presiden untuk tidak mampu mendesak partai pendukungnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kini tekad sudah disampaikan, tinggal segera mewujudkan tekad itu menjadi tindakan agar tidak berhenti di kata-kata belaka.